Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan sebelumnya nama saya Wahyu Jaya dengan NIM 2200241194. Di sini saya akan meresum tentang dari channel YouTube Bu Fitri, eee, yang pada waktu itu sedang melakukan webinar dengan judul, RUU dengan judul Rancangan Undang-Undang Ibu dan Anak. Nah, sebenarnya kalau dibilang, resum pada YouTube itu sendiri, banyak hal yang akan jadi pertanyaan sebenarnya. Akan tetapi, eee, dari materi yang saya dapat, itu pertama, perlindungan cuti untuk ibu yang sedang mengandung. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Akan tetapi, apakah negara itu bisa turut serta untuk membiayai selama cutinya? Nah, dilihat dari, negara-negara yang lain, itu sebenarnya Indonesia ini masih tertinggal sangat jauh. Karena yang bisa kita lihat sendiri, eee, di Indonesia itu masih minim sekali yang minim sekali ada yang mau kayak perusahaan memberikan, izin cutinya itu karena dan dikasih pesangon. Nah, sebenarnya eee, dari RUU itu sendiri, pertanyaan satu bakalan, dari pihak pengusaha pasti akan menolaknya dan banyak hal yang akan terjadi ketika itu semua lanjut gitu. Dan dari semua, undang-undang yang ada, ya kan, yang timbul saat ini, jika itu berlaku, negara itu memang benar-benar harus turun. Dalam artian turun tuh kayak, negara membuat ikut membantu dalam keuangan dari suatu perusahaan yang mana, ketika pegawai itu tidak bekerja, maka, kompensasinya dari negara. Jadi tidak semuanya itu dari perusahaan. Sebenarnya kalau rancangan undang-undang, ketika dilihat dari segi pandang hukum, eee, dia lebih menguntungkan untuk ibu-ibu yang memang pada masa kehamilan itu harus ada masa cutinya, seperti itu. Akan tetapi memang negara kita ini negara berkembang yang mana, sulit sebenarnya untuk menjalankan RUU tersebut. Waktu cuti yang lama dalam proses itu yang ditulis pada RUU itu, 3 bulan setelah melahirkan itu, 3 bulan setelah melahirkan dikasih cuti. Nah, jika dia keguguran, maka hanya berikan cuti 1,5 bulan. Nah, dari situ, sebenarnya masih aneh ketika kita memberlakukan itu. Anehnya kenapa? Karena, fase 3 bulan itu tidaklah maksimal, hanya cukup untuk kayak, anak itu bisa gitu. Nah, pertanyaannya, anak itu akan ditinggal oleh ibunya selama 1 hari. Sebenarnya kayak, kasihan gitu jatuhnya. Nah, kita balik lagi ke ini, problem dari RUU tersebut yang, akan terjadi seperti yang Ibu Fitriatus sampaikan pada Zoom-nya tadi, yaitu, eee, banyak yang apa ya, gender-gender yang gender perempuannya yang akan tersingkirkan oleh, eee, para lelaki yang masuk semuanya gitu. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya biar itu semua bisa, RUU bisa berjalan, akan tetapi, perempuan ini masih bisa bekerja. Itu yang jadi pertanyaan dan
solusi dari semua itu cuman seperti ini. Contohnya kita berjalan di mana yang perusahaan itu berjalan tuh, ketika mau cuti, nah itu harus bisa mencari teman untuk menggantikan posisi dia selama dia cuti. Nah, untuk gajinya itu sebenarnya harusnya bisa dibagi 2, seperti itu. Ataupun bahkan perusahaan nambahin. Sebenarnya kalau yang jadi permasalahan di cutinya itu, karena kalau sampai cuti gimana cara gantinya kan. Nah, ya mau nggak mau ya harus bisa nyari teman ataupun nyari pengganti lah setidaknya tuh untuk sementara. Dan dari RUU tersebut, atau bukan RUU, dari Zoom webinar skalanya yang dikatakan Ibu Fitri itu nasional, itu sebenarnya bukan internasional, sorry. Sebenarnya masih kayak sedikit yang pembahasannya, karena pembahasannya cuma 2 hal. Satu dari pandangan kantor, yang kedua dari pandangan RUU-nya itu sesuai apa enggak. Cuman berputar di situ, bukan pengimplikasiannya tuh bagaimana tuh tidak ada menurut saya. Malah dari Zoom yang saya tonton tadi, pengimplikasiannya biar itu terjalan dan syarat-syaratnya apa aja tuh tidak dibicarakan dalam Zoom Ibu Fitri itu. Jadi satu hal yang sedikit rancu, karena kalau dari segi kantor ya pasti mereka cari keuntungan buat mereka sendiri, kalau enggak ya cari jalan keluarnya. Dan kalau dari segi pandang akademisi, gimana caranya RUU itu jalan. Dan dari segi pekerja, mungkin cuman kalau itu jalan ya mereka pasti senang gitu. Udah. Dan lebih dari itu, sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal waktu melihat Zoom tersebut. Karena di sisi lain, Zoom tersebut itu skalanya inter. Nah, kalaupun skala inter, akan tetapi pembahasannya RUU kita sendiri aja masih banyak kekurangan gitu loh. Dan ketika Ibu tadi berbicara kayak kalau memang RUU ini harus dijalankan, maka negara akan pengeluaran biaya akan banyak. Nah, padahal masyarakat itu pajak itu paling banyak, Bu. Karena lihat, kita gerak sedikit saja udah kena pajak, Bu. Jadi apa ya, kenapa nggak kita ambil dari segi situ. Dan untuk pekerja kan sudah jelas mereka juga bayar pajak, ya kan, Bu. Nah, jadi dari pajak itu negara itu menyisihkan gitu loh untuk para pegawai perempuan yang memang cuti melahirkan itu, dan untuk lelaki yang memang istrinya sedang melahirkan. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing gitu loh, Bu, negara itu harusnya. Karena memang implikasi negara kita nih kayak banyak banyak drama untuk mendapatkan uang gitu, Bu. Dalam artian mendapatkan uang itu kayak ya turunnya satu, maaf, turunnya 2, yang kena ke masyarakatnya cuma 1. Yang satunya masuk kantong. Itu yang masih jadi misteri sampai sekarang. Kenapa masih banyak sistem yang seperti itu? Yang mana jadi pertanyaan tuh kayak, apakah sistem itu akan terus berjalan dengan adanya seperti itu? Terus izin, Bu, bentar. Yang selanjutnya, nah ada ini tempat kerja mana, Bu? PT, ya kan? Apa kayak wajib memfasilitasi tempat penitipan anak. Nah,
Gini Bu, yang jadi pertanyaan aneh tuh, kalau PT memfasilitasi seperti itu, ya kan? Ketika apa nggak kasihan anaknya Bu? Anak itu masih umur berapa bulan Bu, udah dibawa ke PT. Oke, dia memang menitipkan. Nah, tapi jarak ke penitipan itu jauh pasti. Ibaratnya jauh ya. Apa nggak kasihan anaknya waktu di jalan? Nah, sebenarnya dari yang saya baca dari peraturan tersebut, itu sebenarnya banyak hal yang menjadi permasalahan tuh. Yang permasalahan utama implikasinya gimana, ya kan? Yang kedua, eh, gimana caranya agar peraturan itu berjalan tanpa merugikan gitu. Kalau sampai itu berjalan, ya benar katakan bapaknya tadi, yang dia berjalan tapi perusahaan itu lebih pintar. Dia bisa mengeluarkan atau PHK. Nah, bahkan lebih sadisnya mungkin bisa aja ketika eh, itu tidak boleh di PHK waktu melakukan cuti. Oke, setelah cuti dia masuk 1 bulan lah, masuk 1 bulan setelah itu PHK. Eh, dikarenakan ada pengurangan karyawan atau bagaimana. Nah, ketika ada perekrutan lagi perempuan itu dilarang, bukan dilarang, lebih ke keterimanya tuh lebih minim di perusahaan. Nah, jadi apakah kalau RUU itu dijalankan, apa nggak kasihan kemudian hari? Karena perusahaan tuh lebih milih-milih. Ketika negara turun tangan, ya perusahaan pasti bicara satu hal, bukan mereka milih-milih akan tetapi mengantisipasi. Apa salahnya perusahaan? Nggak bisa disalahkan. Terus perjalanan RUU ini berhenti sampai mana gitu bakaran? Karena pada faktanya RUU bukan pada faktanya rancangan undang-undang ini bisa dilihatkan kalau memang itu pejabat. Nah, jadi kalau pejabat oke, masih dia jalan pun jalan, cuman nggak se-impact pegawai, sekelas pegawai ini. Nah, padahal hukum ketenaga kerjaan itu sifatnya tuh sangat sangat krusial banget, sangat penting banget, akan tetapi salah dikit itu nyenggol negara dan bisa nyenggol perusahaan. Nah, bagaimana biar itu bisa berjalan Bu sebenarnya? Itu yang jadi problem. Dan dari yang saya dengar dari tadi itu ya cuman perdebatan antara 3 hal tersebut gitu Bu. Jadi ya mungkin jika ada hal-hal yang seperti itu sifatnya, mungkin akan lebih baik jikalau hal itu bisa bisa diuraikan dengan yang lebih simpel, dengan implikasinya tuh bagaimana dan apa jalan keluar yang memang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Pada faktanya kalau jalan keluar itu yang ngasih dari pihak PT-PT ataupun pemilik usaha, ya jalan keluarnya pasti merugikan pegawai Bu. Nah, jadi biar itu tidak merugikan pihak manapun, sebenarnya ya negara memang harus turun tangan dan harus memang benar-benar memahami masyarakat sendiri, dan itu didiskusikan dengan masyarakat dan pihak PT apakah ada yang dirugikan. Menurut saya lebih baik negara yang rugi dengan membayar masyarakatnya daripada harus merugikan salah satu pihak gitu, karena negara itu kan mendapatkan uang dari pajak. Nah, itu bisa aja naikin pajak dari PT-nya ataupun naikin pajak masyarakatnya. Nah, naikin pajak itu bukan yang naikin secara signifikan Bu, akan tapi naikin yang benar-benar bukan naikin, tapi memang pembayaran pajak itu harus benar-benar terrealisasi. Naik turunnya tuh transparan gitu loh, enggak ya sekarang yang saya lihat nih, naik turunnya pajak larinya kemana tuh, wah negara
sangat-sangat pintar untuk menyembunyikannya. Nah, jadi pemi apa ya, gimana uang dari pajak masyarakat itu turun ke masyarakat lagi? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya, Bu. Mungkin kalau dari yang saya tangkap cuman segitu. Jadi mohon maaf bila mana banyak yang terulang kata-kata saya, karena memang saya blundernya di situ doang, Kak. Ya pembahasannya cuman di situ, Bu. Izin sekali lagi, Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ungdur man qala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.